Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau prepare persiapan untuk menyambut adik bayi lahir nih. Apa aja sih yang di-preparein? Tentunya pasti bersih-bersihin kamar dong. Udah gitu semprot-semprotin kasur pakai desinfektan. Kasurnya dikeluarin semuanya biar bersih dan steril. Semprot-semprot pakai desinfektan kasurnya. Semprot. Persiapan adik bayi lahir. Semuanya disterilisasi nih, terutama bagian kamar. Ya, kita semprot dulu pakai desinfektan. Mau dedek sok atuh. Bisa nggak? Sok. Ya, sekarang giliran Abang Umi yang nyemprot biar steril kasurnya. Dah. Udah deh. Jadi nih ceritanya, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, aku tuh udah mules-mules. Sebenarnya beberapa hari yang lalu juga udah berasa mules ya, tapi aku tetap ke sekolah ngajar seperti biasa. Nah, pada akhirnya Sabtu sore ini kebetulan aku lagi ada tugas kelompok calon guru penggerak. Jadi aku kerjain tugas dulu di rumah, tugas CGP calon guru penggerak, sampai akhirnya betul-betul mules banget itu. Alhamdulillah tugas CGP selesai, aku upload, aku kirim ke WA grup kelompok. Terus di situ aku makan sore dulu. Terus pas mau sholat maghrib, tiba-tiba ada sesuatu yang basah gitu di celana dalam aku gitu kan, sampai ke paha. Nah, aku nggak ngerti sih itu air ketuban atau apa gitu ya, aku nggak ngerti. Yang jelas air tersebut kayak pipis yang keluar begitu aja, yang nggak ketahan, tapi sih bukan air pipis gitu ya. Terus aku bilang ke suami. Nah, tapi saat itu sih aku masih ngerjain tugas lagi depan laptop, tugas calon guru penggerak yang lainnya. Sampai Isya, aku ngerjain tugas, tapi tiba-tiba aja pas mau sholat Isya, tiba-tiba ada darah di celana dalam aku. Nah, itu udah pasti otomatis ya, tanda-tanda akan melahirkan. Sehingga ketika celana dalam aku ada darah, kita langsung deh prepare ke rumah sakit. Tapi nggak langsung ke rumah sakit sih, aku nyetrika dulu seragam anak aku yang kedua gitu kan, biar aku setelah selesai dari rumah sakit aku nggak ada kerjaan nyetrika gitu ya. Terus udah gitu aku juga selain nyetrika preparein suami aku nyetrika baju-baju dan seragam anak aku. Suami aku nyuci piring. Tadinya ya suami aku mau nyuci baju, tapi nggak jadi, dibatalin karena celana dalam aku udah ada darah. Berarti itu kan tanda-tanda akan mau melahirkan sebentar lagi. Akhirnya jam 9 malam aku ke rumah kakak sepupu aku untuk nitipin anak kedua aku. Nah, di situ aku pamit, minta doa, dan langsung deh aku dan suami pergi ke Rumah Sakit Hermina Pasteur jam 9 itu. Nah, sekitaran jam setengah 10-an lah ya nyampe Rumah Sakit Hermina. Itu udah mules banget di motor, aku pakai motor dong. Jalanan macet banget, kebetulan malam minggu, padat banget jalanannya. Udah gitu motornya berhenti dulu karena saking mulesnya. Perlengkapan baju bayi, baju aku dan baju suami buat ganti nanti di rumah sakit udah disiapin semuanya di 2 tas yang berbeda gitu kan ya. Terus setelah itu jam 10 lah ya aku ke IGD, terus daftar di pendaftaran. Nah, ketika jam 10 ke IGD, aku swab dulu, setengah 10 lebih lah ya di IGD. Swab dulu,
karena SOP rumah sakit di masa pandemi harus swab. Nah, ketika sebelum swab aku belum diapa-apain sama bidan yang ada di rumah sakit Hermina karena harus dipastikan terlebih dahulu bahwasannya aku negatif gitu kan hasil swab antigennya. Alhamdulillah hasil swab antigen aku negatif sehingga bidan jaga yang ada di IGD rumah sakit Hermina itu periksain aku. Nggak tahu aku pakai kayak ikat pinggang untuk mengukur denyut jantung bayi atau apalah, aku nggak ngerti gitu ya nama alatnya apa karena aku bukan dari bidang kesehatan. Udah gitu selain diperiksa itu aku juga diperiksain pembukaan, ternyata udah bukaan 4,5 dong. Wow, baru kali ini sejarah dalam hidup aku bisa mules menjelang persalinan. Biasanya anak ke-1 dan anak kedua aku tuh hare-hare banget. Hare-hare itu jadi tanpa ada rasa mules sama sekali. Jadi nggak kerasa mules sama sekali waktu anak ke-1 dan kedua. Akhirnya waktu anak ke-1 dan kedua itu aku diinduksi. Nah, alhamdulillah nih anak ketiga walaupun tegang gimana, deg-degan, tapi alhamdulillah ada mules dan wow, amazing sekali gitu. Ketika ke IGD bukaannya udah langsung 4,5. Pantesan ketika aku ikut pipis di IGD Rumah Sakit Hermina Pasteur, kayak ada yang ngeganjel gitu teman-teman gitu kan. Lah jangan-jangan itu kepala baby gitu kan udah turun ke bawah. Akhirnya setelah itu udah pemeriksaan bukaan 4,5. Nah, karena alat yang kataku tadi ngitung denyut jantung bayi yang di kayak ikat pinggang ditaliin ke perut kita itu kayaknya di waktu deh, nggak tahu setengah jam, nggak tahu 1 jam, nggak tahu entah berapa menit gitu kan, itu belum selesai waktunya. Jadi harus selesaiin dulu alat itu beres gitu kan. Setelah itu baru deh aku di ronsen. Aku ke ruangan ronsen. Wow, itu lagi mules-mulesnya ya, aku harus pakai baju ronsen yang super duper berat banget. Entahlah, mungkin karena lagi pandemi, selain swab antigen aku juga di ronsen. Alhamdulillah hasil ronsen baik, bagus, sehingga aku langsung dibawa ke lantai 3 ruang bersalin. Nah, di situ aku masih bisa main handphone sih, masih bisa status gitu kan ketika mulesnya hilang. Karena kan kalau menjelang persalinan itu mules banget gitu, kadang hilang dikit. Nah, ketika hilang dikit dan hilang bentar itu aku bisa update status WA gitu kan. Nah, jadi aku bisa lihat nih jam berapa. Nah, ketika itu aku ke ruang bersalin di lantai 2. Kata suster, ada bidan dulu periksa bukaan lagi dan wow, ternyata bukaannya udah langsung banyak, 7,5 dong. Itu pas ke atas itu jam 11 malam ya, jam 11 malam. Jadi ternyata proses ke IGD ronsen sampai ke lantai 2 ruang bersalin itu naik langsung 7,5. Pantesan aja gitu mules banget. Untung suami aku bekelin aku Silver Queen rasa almond ketika itu. Jadi aku ada tenaga gitu buat bersalin gitu dengan makan coklat Silver Queen almond kesukaan aku itu gitu. Nah, terus kata bidannya, Bu, kalau seandainya mulesnya sering, silahkan pencet tombol yang tersedia di tempat tidur. Nah, tapi baru juga mereka pergi, dokter dan bidan serta suster pergi sebentar, aku udah mules banget. Akhirnya mereka nyamperin lagi aku nih ke tempat tidur bersalin aku. Akhirnya mereka melakukan eksekusi deh. Mereka nelfon dulu dokter Stanley spesialis obgyn yang nanganin aku, tapi ternyata dokter Stanley-nya lagi di Jakarta dalam perjalanan ke Bandung. Jadi tapi aku udah tipis banget katanya, rahimnya udah mau melahirkan banget kata bidan dan dokter jaganya. Akhirnya ya udah deh, aku dibantu proses melahirkannya oleh dokter jaga, bidan, dan suster yang ada di ruang bersalin pada malam itu.
Dan alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 23:45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 11 Desember 2021, lahirlah seorang bayi kecil yang sangat tampan di Rumah Sakit Hermina Pasteur. Ini dia nih Dokter Stanley. Ketika aku beres melahirkan, beliau datang memberikan selamat. Nah, ini adik bayi yang soleh, semoga panjang umur, sehat lahir maupun batinnya ya adik, amin ya Allah robbal alamin. Nanti kelak bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama, amin ya Allah. Nah udah gitu, Bali atau ari-arinya dikubur deh. Sebelumnya didoain dulu. Kalau orang Sunda nih, Bali atau ari-arinya itu dibumbuin gitu, didoain. Gak tahu sih, aku nggak ngerti, tapi itu udah ada yang ahlinya di bidangnya gitu ya. Suami aku hanya bagian nguburin aja. Nah saat dikubur nih, ari-ari atau balinya atau plasentanya itu diazanin terlebih dahulu oleh si ayah, sama ketika si adik bayi baru lahir, diazanin di telinga kanan, diikomahin telinga kiri. Nah sama penguburan bali, ari-ari atau plasenta pun diazanin terlebih dahulu. Nah jadi ya, plasenta, ari-ari atau bali ini tuh dimasukkan ke dalam kendi yang tadi aku bilang udah dibumbuin dan lain sebagainya, didoain dan lain sebagainya. Terus tutupnya itu pakai kain kafan, udah gitu didoain lah segala macam seperti itu. Terus ketika penguburan diazanin, dan tidak boleh keseluruhan terkubur di dalam tanah, tapi harus disisain, misalkan cabenya gitu setengahnya gitu dilihat kelihatan. Nah seperti itu. Itu dibiarkan ya. Depan itu naon. Emer. Ini airnya ya, sama bunganya. Kalau udah selesai nih penguburannya, nanti si plasenta ini yang udah dikubur tuh diguyur gitu pakai air doa juga, diguyur pakai air doa dan ditaburin bunga seperti itu. Nah ini air doanya kita guyurkan di atas pulasara atau penguburan plasenta ari-ari atau bali. Udah gitu sehabis ari-ari disiram pakai air doa, itu nanti diberi bunga di dalam kresek. Nah kalau di daerah teman-teman plasenta itu namanya apa sih? Kalau di daerah aku namanya bali, ari-ari ya. Kalau di daerah teman-teman namanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Soleh budakna. Amin. Pinter, bagus, soleh. Hafiz Quran. Rezekina. Amin ya Allah. Adik, semoga adik menjadi anak yang soleh, pinter, cerdas, hafiz Quran, aliman, solihan, mujahidan, ageng milik rizkina, tinggikan derajatnya baik di dunia dia maupun di akhirat. Sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat ya adik. Ini bali atau ari-ari adik. Adik balinya, ari-arinya udah dikubur tuh sama ayah. Udah didoain juga. Semoga adik menjadi anak yang soleh, aliman, solehan, mujahidan, hafiz Quran.
Ya, Ageng milik Rizkina. Ditinggikan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Amin. Panjang umurnya ya, Dik. Sehat selalu, lahir maupun batinnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cucu. Kakek, lihat sini kek. Kakek ciluk, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Adik banyak yang nengokin nih keluarga besar. Selain keluarga besar juga guru-guru, terus orang tua murid, kemudian saudara kerabat banyak yang nengokin, banyak yang teman. Nah teman-teman, kalau melahirkan di Hermina bisa juga loh bikin akte kelahirannya di Hermina juga. Di sini nih tempatnya nih, di basement.